Malam itu Barakionif 133 DS di padang tampak tenang dari luar. Tapi siapa sangka, di balik dinding-dinding kokoh barak militer, sebuah tragedi mencekam sedang terjadi. Dua prajurit muda, Prada Laki Cepril Saputra Namo dan sahabatnya Prada Richard Junimton Bulan, digiring ke dalam sel oleh para senior mereka. Bukan untuk dilatih, bukan untuk dididik, melainkan untuk disiksa tanpa ampun. Dentuman pukulan, jeritan tertahan, dan tubuh yang tak berdaya jadi saksi malam kelam itu. Laki muntah-muntah hingga tubuhnya menggigil, sementara Richard terbaring demam tinggi. Sama-sama disiksa, sama-sama dilarikan ke puskesmas, namun takdir memilih jalan berbeda bagi keduanya. Prada Laki akhirnya menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Sedangkan Richard, sahabat seangkatannya, berhasil selamat dan kini menjadi saksi hidup atas kejamnya malam itu. Inilah kisah nyata yang mengguncang, tentang dua prajurit muda yang sama-sama disiksa, tapi berbeda nasib. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja, mari kita lanjut cerita. Barakionif 133 DS di padang malam itu terasa begitu sunyi. Dari luar, bangunan yang berdiri kokoh itu tampak seperti biasa, dipenuhi aktivitas prajurit muda yang sedang menempuh pendidikan dan latihan. Namun, siapa sangka, di balik dinding-dinding barak yang dingin, ada tragedi yang sedang berlangsung. Bukan medan perang yang menelan korban, melainkan sesama prajurit yang seharusnya saling melindungi. Di salah satu sudut barak, di dalam ruangan yang biasanya digunakan sebagai sel pengamanan, dua prajurit muda tengah mengalami malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Prada Laki Cepril Saputra Namo, seorang pemuda asal Medan yang baru saja mengenakan seragam loreng kebanggaannya, dan sahabatnya, Prada Richard Junimton Bulan, rekan seangkatannya. Keduanya sama-sama masih hijau, masih belajar arti kedisiplinan dan pengabdian. Namun malam itu, yang mereka terima bukanlah didikan, melainkan siksaan. Awal mula malam gelap, sekitar 20 prajurit senior diduga terlibat. Mereka datang dengan wajah keras, nada suara tinggi, dan amarah yang tak jelas asalnya. Laki dan Richard digiring masuk, seolah bukan sesama anggota militer, melainkan tahanan musuh. "Turun kau!" bentak seorang senior sambil mendorong bahu Laki hingga terhuyung. Richard yang ada di sampingnya hanya bisa terdiam, napasnya tertahan. Ia tahu, perlawanan hanya akan memperparah keadaan. Di ruangan sempit itu, suara teriakan bercampur dengan dentuman kaki menghantam lantai. Tubuh Laki jadi sasaran pertama. Tinju mendarat di perutnya, membuatnya terlipat kesakitan. Richard mencoba menahan agar tak jatuh, namun sekejap kemudian ia pun mendapat tendangan di dada. Siksaan bergilir. Tidak berhenti di situ. Para senior seakan berlomba menunjukkan kekerasan. Satu persatu maju, menghantam dengan tangan kosong, bahkan ada yang menggunakan benda tumpul. Laki terhuyung, wajahnya mulai memar, matanya berkabut. Richard merasakan panas menjalar di pelipisnya ketika kepalanya dihantam benda keras. Tak ada kesempatan melawan, tak ada suara protes. Hanya jeritan tertahan dan nafas yang terengah-engah. "Ayo, bangun! Kau prajurit atau pengecut?" teriak seorang senior sambil menarik kerah baju Richard yang sudah basah oleh keringat. Richard ingin menjawab, ingin berteriak bahwa ini bukan latihan, ini bukan kedisiplinan, ini penyiksaan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Laki yang tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar. Derita di dalam sel. Setelah puas memukul di luar, 4 orang senior menyeret mereka masuk ke sel. Ruangan itu sempit, dindingnya dingin dan lembab, dengan cahaya lampu temaram. Seharusnya tempat itu digunakan untuk mengurung prajurit yang melanggar aturan, tapi malam itu, tempat itu berubah jadi neraka kecil. Di dalam sel, penyiksaan berlanjut. Pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuh Laki hingga ia tak mampu menahan muntahnya. Cairan asam lambung berceceran di lantai, baunya menusuk hidung. Sementara Richard sudah tak bisa berdiri tegak, tubuhnya panas karena demam. Ia hanya bisa bersandar di dinding, merasakan kepalanya berat seperti dihantam ribuan palu. "Masih hidup kalian? Bangun!" teriak seorang senior sambil menendang tubuh Laki yang sudah kaku. Richard ingin menolong sahabatnya, tapi kedua tangannya lemah, kakinya bergetar, tubuhnya seperti tak lagi miliknya sendiri. Kegelapan menyergap. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti jam. Laki berusaha bernapas meski dada terasa sesak. Richard mencoba tetap sadar meski pandangannya kabur. Mereka saling menatap di sela siksaan, seakan memberi kekuatan, bertahan, jangan menyerah. Hanya ada satu pikiran di benak Richard malam itu, apakah ia akan mati di sini, bukan di medan perang membela negara, tapi di tangan sesama prajurit?
Barak yang dari luar tampak tenang, sebenarnya sedang menyimpan tragedi. Tidak ada yang tahu di luar ruangan itu, dua prajurit muda sedang meregang nyawa. Detik-detik menuju puskesmas. Menjelang tengah malam, kondisi Lucky semakin memburuk. Muntah tak berhenti, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat pasi. Richard juga terkulai lemah, demam tinggi membuatnya nyaris tak sadar. Melihat kondisi itu, para senior akhirnya memutuskan membawa mereka ke puskesmas terdekat. Kedua tubuh itu diseret keluar, dilempar begitu saja ke kendaraan. Tak ada rasa iba, tak ada kepanikan, hanya ketergesaan. Perjalanan menuju puskesmas jadi perjalanan yang terasa panjang. Di dalam mobil, Lucky terbaring sambil sesekali merintih pelan, sementara Richard hanya bisa menahan sakit di dada. Ia tahu, hidup dan mati mereka kini berada di ujung tanduk. Akhir malam kelam. Sesampainya di puskesmas, tim medis terkejut melihat kondisi keduanya. Dua prajurit muda dengan tubuh penuh memar, luka, dan wajah penuh penderitaan. Dokter dengan cepat memeriksa Lucky yang terus muntah, sementara Richard diperiksa karena demam tinggi. Hasil pemeriksaan singkat jadi titik awal jalan berbeda. Richard dianggap masih bisa pulih, sementara Lucky harus segera dirujuk ke rumah sakit. Malam itu, meski sama-sama disiksa, nasib mereka mulai terpisah. Richard sempat menoleh, melihat sahabatnya dibawa dengan tandu menuju ruang rujukan. Ia ingin memanggil, ingin berkata sesuatu, tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokan. Hatinya bergetar, entah kenapa firasat buruk menghampiri. Malam kelam di barak itu akhirnya berakhir, tapi meninggalkan luka dalam yang tak akan pernah sembuh. Bukan hanya di tubuh mereka, tapi juga di hati yang merasa dikhianati oleh seragam yang seharusnya melindungi. Ruangan itu sempit, berdinding dingin dan lembab. Cahaya lampu di langit-langit hanya menerangi sebagian kecil, membuat sudut-sudut sel tampak menyeramkan. Disinilah Prada Lucky Chapril Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan dipaksa masuk, setelah sebelumnya digiring dan dipukuli tanpa henti di luar. 4 senior yang mendampingi mereka masuk bukan menunjukkan sikap prajurit yang seharusnya melindungi adik angkatannya, melainkan wajah bengis yang haus kuasa. Sel yang biasanya diperuntukkan bagi prajurit yang melanggar aturan, malam itu berubah jadi ruang penyiksaan. Ketakutan di balik pintu terkunci. Begitu pintu sel dikunci, bunyi krek dari besi yang digeser membuat bulu kuduk Richard merinding. Ia dan Lucky saling menatap dalam gelap. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya sorot mata penuh ketakutan dan harapan agar malam segera berakhir. Namun harapan itu pupus seketika ketika suara keras terdengar. "Bangun kalian! Tegakkan badanmu!" teriak seorang senior dengan suara menggelegar. Lucky yang tubuhnya sudah lemah mencoba bangun, tapi kakinya bergetar hebat. Ia terhuyung dan jatuh kembali ke lantai semen yang dingin. Richard yang masih bisa bertahan segera meraih bahunya, berusaha membantu sahabatnya berdiri. Sayangnya, tangan Richard pun segera dipukul hingga ia ikut terjatuh. Dua tubuh muda itu kini kembali menjadi sasaran tendangan dan pukulan. Tubuh yang jadi sasaran. "Kalau begini saja kau tak sanggup, bagaimana mau jadi prajurit?" ejek salah satu senior sambil menendang perut Lucky. Lucky menggeliat, mencoba menahan rasa sakit yang menyayat perutnya. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, lalu seketika ia muntah. Cairan kental berwarna kekuningan memercik ke lantai, menyebar aroma asam yang menusuk hidung. Richard di sisi lain berusaha bangkit. Tubuhnya panas, demam tinggi mulai menguasai dirinya. Keringat bercucuran deras, wajahnya memerah. Tapi ia masih mencoba berdiri, walau langkahnya gontai. "Lihat ini, Richard. Kau juga harus merasakannya," teriak seorang senior lain sambil menghantamkan tinju ke pelipisnya. Richard terdorong mundur, kepalanya menghantam dinding semen yang keras. Pandangannya langsung berkunang-kunang, telinganya berdenging. Ketidakberdayaan yang mencekam. Selama berjam-jam, keduanya diperlakukan bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai boneka latihan. Lucky berkali-kali jatuh dan ditendang, sementara Richard dipaksa berdiri hanya untuk kembali dijatuhkan. Suasana dalam sel penuh dengan suara keras, bentakan, jeritan kesakitan, dan bunyi tubuh dihantam benda keras. Tidak ada seorang pun yang mendengar atau mungkin tidak ada yang berani peduli. Barak yang dari luar tampak sunyi, di dalamnya menyimpan teriakan minta tolong yang terbungkam. Richard mulai merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Demam membuatnya lemah, kepalanya berat, dan matanya nyaris tertutup. Ia hanya bisa menatap samar sahabatnya yang terbaring tak berdaya. Lucky yang tak mampu lagi menahan rasa sakit hanya bisa menggeliat pelan. Ia mencoba bernapas, tapi setiap tarikan napas disertai rasa perih di dada. Sesekali ia berusaha mengucap doa, namun suara itu hanya keluar sebagai bisikan lemah.
Malam yang tak kunjung usai. Jam di dinding sel terus berdetak, tapi bagi Lucky dan Richard, setiap detiknya terasa seperti jam. Malam berjalan lambat, penderitaan seakan tidak ada ujungnya. Keduanya sempat beradu pandang. Richard dengan sisa tenaga mencoba memberi isyarat, "Bertahanlah, kita harus hidup." Lucky, dengan mata berkaca-kaca, hanya mampu mengangguk lemah. Isyarat itu menjadi satu-satunya pengikat mereka di tengah gelap dan sakit yang tak berkesudahan. Senior-senior itu tampak puas mempermainkan mereka. Setiap kali salah satu hampir pingsan, mereka menyiramkan air agar kembali sadar. Bukan untuk menolong, melainkan agar penyiksaan bisa berlanjut. Detik-detik kritis. Hingga akhirnya, tubuh Lucky benar-benar tak sanggup lagi. Ia terus muntah tanpa henti. Cairan bening bercampur darah tipis mulai keluar dari mulutnya. Nafasnya terengah, seperti seseorang yang berlari jauh tanpa henti. Richard yang masih bisa membuka mata melihat itu dengan hati hancur. Lucky, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya sendiri seperti lumpuh. Para senior yang awalnya penuh amarah mulai menunjukkan tanda ragu. Mereka sadar kondisi dua prajurit muda itu sudah diambang batas. Namun alih-alih panik, mereka hanya saling pandang, seakan takut perbuatan mereka terbongkar. Dibawa ke puskesmas. Sekitar dini hari, setelah melihat Lucky tak berhenti muntah dan Richard tergeletak dengan tubuh panas, akhirnya diputuskan untuk membawa keduanya ke puskesmas. Tanpa belas kasih, tubuh Lucky yang sudah lemas diangkat kasar. Richard pun diseret keluar dari sel. Udara malam padang yang dingin menusuk tulang mereka, tapi tubuh keduanya sudah terlalu lemah untuk merasakannya. Kendaraan dinas menunggu di halaman. Dua prajurit muda itu dilempar ke dalam, seperti barang rusak yang tak lagi berharga. Mesin meraung, kendaraan melaju menuju puskesmas terdekat. Di dalam kendaraan, Richard mencoba membuka mata. Dengan sisa tenaga, ia melirik ke arah Lucky yang terbaring di sampingnya. Tubuh sahabatnya itu gemetar, wajahnya pucat pasi. Richard ingin menyentuh tangannya, memberi kekuatan, tapi tangan itu terjatuh kembali, terlalu lemah untuk bergerak. Akhir malam di sel. Sesampainya di puskesmas, pintu kendaraan dibuka. Dua tubuh muda penuh memar segera dibawa masuk. Tim medis terkejut, tak menyangka melihat kondisi mereka begitu parah. Lucky langsung ditangani dengan serius. Richard diperiksa dan diketahui mengalami demam tinggi, tapi masih dalam kondisi sadar. Meski sama-sama disiksa di ruangan yang sama, keputusan medis membuat jalan hidup mereka terbelah. Richard diperbolehkan kembali ke barak setelah diberi obat penurun panas. Sementara Lucky, dengan kondisi muntah hebat, harus segera dirujuk ke rumah sakit. Malam itu, derita dalam sel berakhir. Namun luka yang ditinggalkan, baik fisik maupun batin, akan membekas selamanya. Kendaraan dinas yang membawa Prada Lucky dan Prada Richard akhirnya berhenti di depan sebuah puskesmas kecil di kawasan Padang. Malam itu jarum jam sudah menunjuk hampir pukul 2 dini hari. Udara lembab, dingin, dan sunyi, namun situasi di dalam mobil benar-benar berbeda, mencekam, penuh ketidakpastian. Pintu belakang dibuka dengan kasar, dan tubuh Lucky serta Richard segera digotong keluar. Dua prajurit muda itu tampak seperti boneka yang sudah kehilangan tenaga. Lucky masih sesekali muntah, tubuhnya gemetar, sementara Richard tampak lesu dengan wajah memerah karena demam tinggi. Petugas medis yang berjaga malam itu langsung terkejut. Dua pasien dengan seragam loreng dibawa masuk, penuh memar di tubuh, wajah bengkak, dan napas tersengal. Mereka saling pandang, seolah tak percaya jika dua prajurit muda datang dalam keadaan seperti itu. Kejutan di ruang periksa. Di ruang periksa, Lucky langsung ditangani oleh dua perawat. Cairan muntah masih keluar dari mulutnya, membuat tubuhnya semakin lemah. Suhu tubuhnya tidak stabil, denyut nadinya lemah, dan ia kesulitan bernapas. Dokter jaga segera meminta agar Lucky dipasang infus untuk mencegah dehidrasi parah. Sementara itu, Richard dibaringkan di ranjang sebelah. Wajahnya pucat, tubuhnya panas seperti terbakar. Dokter memegang keningnya, lalu menggeleng pelan. Demam tinggi, tapi tekanan darah masih normal. Tidak ada tanda-tanda luka dalam parah. Kita beri obat penurun panas. Richard mendengar samar-samar ucapan itu. Matanya berat, pandangan berkunang, tapi telinganya masih menangkap suara perdebatan kecil di sekelilingnya. Ia tahu, saat itu ada keputusan besar yang akan menentukan nasibnya dan Lucky. Detik-detik perbedaan nasib. Setelah pemeriksaan singkat, dokter menarik napas panjang. Ia lalu berkata kepada prajurit yang mengantar, "Yang ini," katanya sambil menunjuk Richard, "masih bisa dirawat ringan di barak. Cukup istirahat, minum obat,
dan pantau kondisi tubuhnya. Tapi yang ini, dokter menunjuk laki yang tubuhnya sudah lemas di ranjang, kondisinya kritis. Dia harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kalau terlambat, bisa berbahaya. Para senior yang mendampingi hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Mereka tampak terburu-buru, seolah ingin masalah ini cepat selesai. Bagi mereka, membawa dua anak muda itu ke puskesmas sudah cukup untuk menunjukkan kepedulian. Namun keputusan dokter memecah jalan nasib dua prajurit tersebut. Richard, dengan demam yang masih membakar tubuhnya, akhirnya diberi obat dan diperbolehkan kembali ke barak. Sementara laki dipersiapkan untuk dirujuk ke rumah sakit dengan ambulans. Tatapan terakhir di puskesmas. Sebelum dipisahkan, Richard yang sudah setengah sadar mencoba menoleh ke arah laki. Dengan sisa tenaga, ia menatap sahabatnya yang terbaring lemah di ranjang sebelah. Tubuh laki gemetar, selang infus sudah terpasang di tangannya, dan matanya hanya terpejam samar. Richard ingin berkata sesuatu, setidaknya menyemangati, atau memberi tanda bahwa ia masih ada di sisinya. Tapi mulutnya keluh, suara yang ingin ia keluarkan hanya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menggerakkan jemari tangannya sedikit, berharap laki menangkap isyarat itu. Laki, meski dalam kondisi hampir tak sadar, tampak berusaha membuka matanya. Pandangan mereka bertemu sekejap. Tatapan itu begitu singkat, tapi menyimpan sejuta makna. Persaudaraan, penderitaan bersama, dan firasat buruk yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ambulans membawa pergi. Tak lama kemudian, suara sirine ambulans meraung di luar puskesmas. Perawat bersama sopir segera bersiap. Laki diletakkan di atas tandu, tubuhnya diguncang halus agar tidak memperparah kondisinya. Dengan cepat, ia dimasukkan ke dalam ambulans. Richard hanya bisa menyaksikan dari ranjang, tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit. Dalam hati ia bergumam, "Kuatlah, laki. Kau harus kembali bersama aku ke barak nanti." Ambulans melaju kencang menembus malam padang yang lengang. Sirinenya terdengar memekakkan telinga, namun bagi Richard, suara itu justru semakin mengoyak batin. Ia tahu, suara itu menandakan sahabatnya sedang berjuang antara hidup dan mati. Kesepian di barak. Setelah kondisinya dianggap stabil, Richard akhirnya dibawa kembali ke barak. Tubuhnya masih panas karena demam, tapi ia dipaksa masuk ke kamarnya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata penghiburan. Hanya dinginnya lorong barak yang menyambutnya. Malam itu, Richard berbaring di ranjang tipisnya. Tubuhnya menggigil, pikirannya kacau. Bayangan wajah laki terus muncul dalam benaknya. Tatapan terakhir di puskesmas terulang berkali-kali, membuat matanya tak bisa terpejam. Kenapa harus dia yang dibawa ke rumah sakit? Kenapa bukan aku? Atau, kenapa bukan kami berdua? Bisik Richard dalam hati. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Seakan takdir sedang mempermainkan mereka. Sama-sama disiksa, sama-sama menderita, tapi kini jalan hidup mereka mulai berbeda. Firasat buruk. Hari-hari berikutnya, Richard menjalani rutinitas di barak dengan tubuh yang masih terasa sakit. Memar di wajah dan tubuhnya belum hilang. Demamnya mereda, tapi hatinya semakin gelisah. Ia menunggu kabar tentang laki, tapi tak ada satupun senior yang mau menjelaskan kondisi sahabatnya itu. Setiap kali ia bertanya, jawaban yang diterima hanya singkat, "Urus saja dirimu sendiri." Namun firasat buruk terus menghantui Richard. Ia merasa, sahabatnya tidak akan kembali dengan selamat. Tatapan terakhir di puskesmas seakan menjadi pertanda yang tak bisa ia lupakan. Awal perbedaan takdir. Beberapa hari kemudian, kabar duka itu benar-benar datang. Prada laki Cepril Saputra Namo meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Kabar itu menghantam Richard seperti petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas, dan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia teringat malam itu di sel, teringat muntah sahabatnya yang tak berhenti, teringat tatapan terakhir di puskesmas, dan kini semua sudah berakhir. Laki pergi, sementara ia masih diberi kesempatan hidup. Dan di titik itulah Richard sadar, dirinya kini bukan sekadar prajurit muda biasa. Ia adalah saksi hidup. Saksi dari malam kelam yang merenggut nyawa sahabatnya sendiri. Malam itu, barak Yonif 121 berada dalam suasana yang berbeda. Biasanya, selepas apel malam, prajurit bisa sedikit bersantai, ada yang duduk di serambi sambil bercerita, ada yang sekadar berbaring menatap atap kayu, melepas penat. Namun malam itu, udara seperti membeku. Angin berhembus pelan dari celah jendela tua, membawa aroma lembab dari rerumputan yang baru saja diguyur hujan sore. Lampu barak redup, menambah kesan suram. Di salah satu sudut ruangan, Prada laki Namo meringis, tubuhnya penuh memar.
Ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali bergerak, rasa perih di punggung dan dadanya membuatnya terbangun lagi. Richard, yang tidur tidak jauh darinya, memandang diam-diam. Hatinya bergejolak. Ia tahu Lucky tidak akan bisa bertahan lama bila perlakuan kejam para senior terus berlanjut. Namun, di saat bersamaan, Richard juga takut. Ia sendiri menjadi target perlakuan kasar. Kadang ia dipukul, kadang dipaksa lari mengelilingi lapangan hingga kakinya hampir tak kuat menapak tanah. Tetapi Richard merasa dirinya masih sedikit lebih beruntung dibanding Lucky, setidaknya, luka-lukanya tidak separah sahabatnya itu. Ketegangan di barak semakin terasa ketika pintu kayu terbuka dengan suara berderit. Beberapa senior masuk, wajah mereka keras dan dingin. Di tangan salah satu senior, sebuah ikat pinggang kulit dililit, seperti sudah disiapkan untuk sesuatu yang buruk. Beberapa prajurit baru langsung pura-pura tidur, menutup wajah dengan selimut tipis. Richard ikut menunduk, berusaha tidak menatap langsung. Namun Lucky, yang tubuhnya sudah lemah, tak punya energi untuk berpura-pura. "Bangun kau, Namo!" Suara lantang salah satu senior membuat Richard ikut tersentak. Lucky membuka mata pelan, wajahnya pucat. "Siap, senior," suaranya lirih. Richard bisa melihat kaki senior itu menghantam perut Lucky tanpa ampun. Tubuh temannya meringkuk, napasnya tersengal. Richard ingin berteriak, ingin menahan, tetapi mulutnya seperti terkunci. Ia tahu, satu kata protes saja bisa membuatnya menjadi sasaran berikutnya. Beberapa prajurit lain ikut dipaksa berdiri, disuruh push up puluhan kali tanpa henti. Richard salah satunya. Keringat bercucuran, matanya panas karena menahan tangis dan amarah. Dari ujung mata, ia bisa melihat Lucky hanya dibiarkan tergeletak. Ia tidak diperintah push up, tapi itu bukan pertanda baik. Lucky dianggap terlalu lemah untuk dilatih, hanya pantas diperlakukan seperti karung pasir. Di luar barak, hujan kembali turun rintik-rintik. Suara tetes air jatuh di atap seng seakan berpadu dengan jeritan tertahan prajurit-prajurit muda di dalam. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi neraka sunyi, di mana ketakutan lebih nyata daripada mimpi buruk. Richard mencoba bertahan. Dalam hatinya ia berkata, "Aku harus kuat. Aku harus tetap hidup. Kalau aku menyerah, aku akan bernasib sama dengan Lucky." Ia menatap sahabatnya itu, yang kini tubuhnya hampir tak bergerak. Richard tahu, ada batas yang semakin dekat, batas antara bertahan dan menyerah. Lucky sudah melampaui batas itu. Pagi menjelang, namun suasana barak tetap mencekam. Tubuh Richard gemetar kelelahan, tangannya masih terasa sakit akibat push up semalam. Lucky masih terbaring, hampir tak bersuara. Seorang prajurit lain, Arif, mendekati Richard dengan wajah khawatir. "Richard, kita harus lakukan sesuatu. Kalau begini terus, Lucky bisa mati." Richard hanya terdiam. Kata-kata Arif bagai pisau yang menusuk hatinya. Ia tahu itu benar, tapi apa yang bisa ia lakukan? Melapor? Itu hanya membuat senior semakin marah. Diam? Itu artinya membiarkan sahabatnya meregang nyawa. Hari itu terasa panjang. Latihan berjalan seperti biasa, tapi di benak Richard hanya ada satu pertanyaan. Apakah Lucky bisa bertahan sampai esok? Malam kembali tiba. Barak kembali diselimuti sunyi. Kali ini, Richard tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk menatap Lucky yang sesekali mengerang pelan. Cahaya lampu temaram membuat wajah sahabatnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Richard menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan nasibku sama seperti Lucky. Aku harus bertahan, demi keluargaku, demi hidupku sendiri. Tapi, bagaimana dengan Lucky? Malam itu menjadi saksi bisu, bagaimana dua sahabat yang sama-sama disiksa berjalan di jalur berbeda. Richard memilih bertahan dengan segala luka dan rasa takut. Lucky, dengan tubuh yang semakin rapuh, seolah hanya menunggu waktu. Dan barak Yonif 121, yang berdiri kokoh di tengah kesunyian malam, menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Sore itu, suasana di markas Yonif tempat Prada Richard dan almarhum Prada Lucky Namo pernah ditempatkan, tampak lebih muram dari biasanya. Hujan deras mengguyur halaman barak, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya lampu-lampu lapangan. Di balik tembok yang seolah bisu, banyak cerita kelam masih terpendam, menunggu untuk dikuak. Richard duduk termenung di sudut ruang perawatan barak, tubuhnya masih penuh luka memar. Seringkali ia tak bisa tidur karena rasa sakit, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Ia tahu, apa yang menimpa dirinya dan Lucky bukanlah hal kecil. Itu bukan sekadar pembinaan atau disiplin
sebagaimana sering disebut para senior untuk membenarkan tindakan brutal mereka. Itu penyiksaan. Dan lebih parah lagi, salah satu dari mereka tidak selamat. Malam itu, seorang rekan sesama prajurit muda bernama Prada Rino mendekat. Ia membawa seplastik kecil berisi makanan ringan dari kantin. "Rick, makanlah sedikit. Kau butuh tenaga. Jangan sampai ikut bernasib sama dengan Lucky," katanya lirih. Richard menoleh, tatapannya kosong. "Aku masih bisa bernafas, Rino, tapi kadang aku merasa lebih baik mati saja. Luka di tubuh mungkin bisa sembuh, tapi luka di hati? Bagaimana aku bisa tidur setiap malam, sementara teriakan Lucky terus bergema di telingaku?" Rino tercekat. Ia pun menunduk, takut jika kata-kata mereka terdengar orang lain. Di barak ini, tembok pun seakan punya telinga. Semua orang tahu, para senior yang kejam bisa membuat hidup semakin menderita bagi siapapun yang berani bersuara. Beberapa hari setelah pemakaman Lucky di kampung halamannya, isu mulai beredar di dalam markas. Banyak prajurit muda membicarakan bisik-bisik tentang kasus tersebut. Ada yang mengatakan bahwa penyiksaan yang dialami Lucky seharusnya dilaporkan secara resmi, namun ada pula yang pesimis. Laporan itu hanya akan berhenti di meja komandan, lalu menghilang begitu saja. Richard semakin terhimpit dilema. Ia masih hidup, dan kesaksiannya bisa menjadi kunci membuka tabir kebenaran. Tetapi, ia tahu bahwa nyawanya juga taruhannya. Beberapa kali, ia menerima ancaman samar dari senior. "Jangan coba-coba buka mulut. Ingat, kau punya keluarga. Kau tak mau mereka susah, kan?" Ancaman itu membuat Richard sulit bernapas. Di sisi lain, keluarga Lucky di Medan terus mendesak agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Sang ayah, Serma Christian Namo, semakin marah tiap kali mendengar kabar bahwa proses hukum berjalan lambat. "Nyawa dibayar nyawa. Jangan main-main dengan anak saya," serunya dalam sebuah wawancara. Kata-kata itu membuat publik geger, hingga kasus ini semakin banyak disorot media. Suatu malam, Richard bermimpi buruk. Ia melihat Lucky duduk di tepi ranjang barak, wajahnya pucat dengan luka di sekujur tubuh. Lucky menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berkata, "Richard, katakan yang sebenarnya. Jangan biarkan aku mati sia-sia." Richard terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, melainkan suara hati nuraninya yang menuntut keberanian. Keesokan harinya, Richard memberanikan diri menemui Sersan Raka, salah satu bintara pembina yang dikenal agak bijak dibandingkan senior lain. Dengan suara terbata, Richard menceritakan sebagian dari kejadian malam penyiksaan yang menimpa dirinya dan Lucky. Namun, jawaban Sersan Raka justru membuat Richard semakin tertekan. "Aku tahu apa yang kau maksud, Richard. Tapi berhati-hatilah. Tidak semua orang bisa dipercaya. Kalau kau salah bicara, justru bisa jadi kau yang dituduh membuat fitnah. Dan ingat, Lucky sudah tiada. Tinggal kau yang masih bisa diselamatkan. Jangan ambil langkah gegabah." Richard semakin bingung. Ia terjebak di antara dua pilihan. Berdiam diri demi keselamatannya, tetapi membiarkan keadilan untuk Lucky terkubur. Bersuara, meski berarti mempertaruhkan karir, bahkan nyawanya sendiri. Hari demi hari, Richard semakin sering termenung. Luka di tubuhnya mulai mengering, tetapi hatinya justru semakin sakit. Ia mulai merasa sendirian, meski di sekelilingnya ada ratusan prajurit lain. Mereka semua memilih diam, seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Sementara itu, di luar markas, publik mulai geram. Beberapa aktivis HAM menyoroti kasus Lucky sebagai cermin buruknya budaya kekerasan di dalam militer. Media mulai menulis tajuk-tajuk tajam, mengapa prajurit muda disiksa, dan budaya senioritas yang berujung kematian. Christian Namo pun semakin lantang bersuara. Ia menyebut nama-nama perwira yang diduga mengetahui adanya penyiksaan. "Kalau mereka bilang tidak tahu, itu bohong. Bagaimana bisa anak saya babak belur, lalu mati, tapi atasan tak tahu apa-apa?" teriaknya dalam sebuah forum. Suara Christian menggema ke seluruh penjuru negeri. Tetapi di dalam markas, Richard justru semakin terisolasi. Senior-senior yang dulu menyiksanya kini memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia merasa seperti tahanan di dalam barak sendiri. Suatu malam, Richard kembali diseret ke lapangan belakang. 3 orang senior mendekat, wajah mereka penuh amarah. Salah satunya berbisik, "Kami dengar kau sudah mulai cerita-cerita ke orang. Kau pikir kami takut? Kalau kau buka mulut lebih jauh, nasibmu tak akan berbeda dengan Lucky." Ingat itu. Pukulan kembali mendarat di tubuh Richard. Ia jatuh terkapar, darah menetes dari sudut bibirnya. Saat itu, ia benar-benar merasa putus asa.
Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa semakin ia disiksa, semakin besar alasan baginya untuk bersuara. Narasi 5 ini menggambarkan fase paling berat bagi Richard, fase di mana ia harus memilih antara diam demi keselamatan atau melawan demi keadilan. Luka fisik hanyalah permukaan. Luka batin, rasa bersalah karena masih hidup sementara sahabatnya tewas, dan tekanan dari senior membuatnya hampir hancur. Tetapi di saat yang sama, bayang-bayang wajah laki terus menuntutnya untuk tidak menyerah. Kebenaran masih terkubur dalam senyap. Namun, satu hal pasti, suara nurani tidak bisa dibungkam selamanya. Richard tahu, suatu hari ia harus memutuskan. Hening malam di barak Yonif itu perlahan mulai pecah oleh kabar yang menyebar semakin luas keluar pagar. Kisah tragis yang menimpa Prada Laki Namo dan penderitaan yang dialami Prada Richard kini tidak lagi hanya menjadi bisik-bisik antar prajurit. Suara itu mulai merembes keluar, menjangkau telinga keluarga, rekan sejawat, bahkan masyarakat sipil. Satu demi satu potongan kisah yang sebelumnya ditutup rapat mulai terkuak. Richard, yang saat itu masih dalam masa pemulihan luka, merasa dirinya berada di persimpangan. Di satu sisi, ia adalah prajurit yang terikat sumpah setia dan disiplin militer. Tapi di sisi lain, ia adalah manusia, seorang sahabat, yang hatinya hancur melihat bagaimana laki harus meregang nyawa akibat perlakuan brutal dari senior. Ketika ia menatap langit-langit barak di malam hari, suara teriakan laki masih terngiang. Luka-luka di tubuhnya sendiri pun menjadi saksi bisu bahwa ia nyaris bernasib sama. Sementara itu, keluarga laki, ayahnya Serma Christian Namo dan kakaknya Lucy, tak bisa lagi diam. Setelah pemakaman sederhana di kampung halaman yang dihadiri ratusan pelayat, mereka mengikrarkan tekad, kebenaran harus ditegakkan. Serma Christian, yang juga seorang prajurit aktif, dengan suara bergetar di hadapan media lokal mengatakan, "Nyawa anak saya bukan untuk ditukar dengan permintaan maaf. Nyawa dibayar nyawa. Kalau hukum tidak bisa berlaku adil, bubarkan negara ini." Ucapan itu langsung menyambar telinga masyarakat luas. Amarah seorang ayah yang juga prajurit, mencerminkan bagaimana luka ini bukan hanya luka keluarga, tetapi juga luka institusi. Media sosial mulai ramai. Foto-foto Prada Laki saat masih mengenakan seragam TNI, tersenyum dengan penuh kebanggaan, kini disandingkan dengan foto terakhirnya saat jenazahnya dipulangkan. Kontras itu begitu menampar perasaan siapapun yang melihatnya. Di sisi lain, Prada Richard semakin diliputi kegelisahan. Ia mulai menerima pesan-pesan dari keluarga laki, juga desakan dari teman-teman seperjuangan. "Richard, kau harus bicara. Kau adalah saksi hidup. Kalau kau diam, maka nyawa laki akan sia-sia." Tapi Richard tahu, langkah itu bukan tanpa risiko. Di dalam barak, suara untuk membela korban masih dianggap sebagai pembangkangan. Ia bisa dituduh melawan senior, atau lebih buruk lagi, dijadikan target intimidasi. Malam itu, Richard duduk sendirian di belakang barak, menatap sebatang pohon beringin tua yang menjadi tempat favoritnya merenung. Angin malam membawa bisikan samar, seakan suara laki masih hidup dalam kenangan. Ia teringat malam terakhir mereka berdua dihajar habis-habisan. Laki sempat berbisik lirih di telinganya, "Richard, kalau aku tidak selamat, jangan biarkan mereka tutup mulutmu." Kalimat itu menusuk hatinya. Besok paginya, ketika apel pagi berlangsung, Richard mencoba menegakkan kepala. Ia menatap satu persatu wajah senior yang dulu menyiksanya. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan bara perlawanan. Dalam diam, Richard mulai menyiapkan keberanian. Ia menulis secari kertas, berisi kronologi lengkap penyiksaan yang dialaminya bersama laki, lalu menyelipkannya di dalam tas seorang rekan yang akan pulang dinas ke kampung. Kertas itu akhirnya sampai ke tangan kakak laki, Lucy. Tak butuh waktu lama, catatan Richard menjadi bukti baru yang memperkuat suara keluarga. Lucy menangis membaca detail penderitaan adiknya, terutama saat Richard menuliskan bagaimana laki berkali-kali memohon agar penyiksaan dihentikan. Dengan mata sembab, Lucy memperlihatkan kertas itu pada wartawan. Publik semakin murka. Di media sosial, tagar keadilan untuk laki mulai ramai diperbincangkan. Ribuan komentar berdatangan. Ada yang menuntut pengusutan tuntas, ada pula yang mempertanyakan mengapa budaya kekerasan masih dibiarkan hidup di tubuh militer. Bahkan, beberapa pensiunan perwira ikut bersuara, mengingatkan bahwa kekerasan yang merenggut nyawa prajurit muda adalah pengkhianatan terhadap sumpah setia mereka sendiri. Sementara itu, di dalam barak, situasi semakin panas. Beberapa senior mulai curiga bahwa ada prajurit yang membocorkan rahasia keluar. Richard menjadi salah satu yang dicurigai.
Ia menerima tatapan sinis, ancaman samar, bahkan ada yang dengan sengaja mendorongnya di lorong sempit. Namun, kali ini Richard tidak mundur. Luka di tubuhnya memang masih sakit, tapi luka di hatinya jauh lebih membara. Ia tahu, kalau ia menyerah, maka suara laki akan terkubur bersama tanah merah di kampungnya. Richard pun mulai membangun keberanian lebih besar. Ia menyusun niat untuk berbicara langsung jika suatu saat penyelidikan resmi datang. Ia sadar, mungkin langkah itu akan membuatnya dimusuhi, bahkan karir militernya bisa hancur. Tapi ia teringat wajah laki, wajah seorang sahabat yang dulu bercita-cita mengabdi untuk negeri, namun harus mati dengan cara mengenaskan di tangan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Di luar barak, gelombang suara keadilan makin menguat. Mahasiswa mulai menggelar aksi kecil di depan markas, membawa poster bertuliskan, "Hentikan kekerasan di tubuh militer," dan "Nyawa Prada Laki bukan angka statistik." Media nasional menyorot kasus ini, menayangkan liputan khusus dengan judul tajam, "Sama-sama disiksa, nasib Prada Richard berbeda dengan Prada Laki Namo." Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga pejabat tinggi. Sebuah tim investigasi mulai dibentuk. Nama-nama senior yang disebutkan dalam catatan Richard masuk daftar pantauan. Suasana barak menjadi semakin tegang, penuh kecemasan dan bisik-bisik. Richard tahu, badai besar sedang menunggu. Namun, dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Laki, aku sudah mulai bersuara. Semoga kau tenang di sana. Aku tidak akan biarkan namamu dilupakan." Malam di markas itu selalu membawa nuansa yang sulit dijelaskan. Dari luar, barak terlihat biasa saja, berdiri kokoh dengan cat hijau yang mulai pudar. Lampu neon berkelip di beberapa sudut, menyorot jalan setapak yang basah karena hujan sore. Namun, di balik dinding-dinding beton itulah tersimpan kisah kelam yang terus menghantui para prajurit muda. Kisah tentang Prada Laki Namo yang meregang nyawa, dan Prada Richard yang meski selamat, kini menanggung luka batin yang tak kalah menyakitkan. Richard duduk di pojok barak, tatapannya kosong. Malam itu ia baru saja selesai menjalani latihan tambahan, yang konon disebut penggemblengan, tetapi lebih mirip sebuah bentuk hukuman tanpa akhir. Keringat masih menetes di pelipisnya, tubuhnya penuh lebam yang belum pulih sejak beberapa bulan terakhir. Ia menggenggam erat sebuah kalung kecil, pemberian ibunya saat ia berangkat dari kampung halaman di Sumatera. Kalung itu satu-satunya pengingat bahwa di luar penderitaan ini, masih ada orang yang menunggu dan mencintainya. Namun, setiap kali Richard menutup mata, suara jeritan laki kembali terngiang. Suara itu tak pernah hilang dari kepalanya. Malam demi malam ia mendengar seakan-akan laki masih berada di dekatnya, dipukuli, ditendang, bahkan diseret di lantai barak. Richard merasa bersalah karena ia ada di sana saat itu, melihat laki menerima pukulan terakhirnya, tapi tak bisa berbuat apa-apa. "Kalau saja aku bisa melindunginya," bisiknya lirih, air mata menetes di pipi yang penuh lebam. Di sisi lain, di rumah duka yang jauh di Medan, keluarga laki masih larut dalam kesedihan. Ayahnya, Serma Christian Namo, terus menyuarakan kemarahan kepada atasan dan publik. Ia menuntut keadilan, menuntut nyawa dibayar dengan nyawa. Kemarahan itu membuat kasus kematian laki semakin diperhatikan masyarakat. Namun, di markas, Richard dan teman-temannya yang masih hidup justru semakin merasa tertekan. Para senior yang merasa disorot media menjadi lebih keras. Mereka khawatir kebenaran terbongkar, sehingga mencoba menakut-nakuti siapapun yang ingin bersuara. Richard menjadi salah satu target intimidasi, karena semua tahu ia adalah saksi hidup kejadian malam itu. "Jangan coba-coba buka mulut, Richard," ancam salah satu seniornya suatu malam sambil menempelkan tangan ke pundaknya dengan keras. "Kalau kau berani cerita, nasibmu akan lebih parah dari laki." Ancaman itu terus membayangi. Richard serba salah, antara ingin bersuara demi sahabatnya, atau tetap diam demi keselamatan diri sendiri. Ia sering bermimpi buruk, terbangun dengan tubuh bergetar, keringat dingin membasahi pakaian tidurnya. Dalam mimpinya, laki selalu menatapnya dengan mata penuh darah sambil bertanya, "Kenapa kau diam, Richard? Kenapa kau biarkan aku mati sendirian?" Malam itu, suara tangisan terdengar di sudut barak. Bukan hanya Richard, beberapa prajurit muda lain pun tak sanggup lagi menahan tekanan batin. Mereka menangis pelan, takut didengar senior, tapi luka hati mereka tak bisa ditutupi. Tangisan itu jadi semacam nyanyian duka yang bergema di ruangan pengap penuh trauma. Richard mulai menyadari, luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka batin tidak. Apalagi luka yang timbul karena melihat kematian teman sendiri. Ia mulai bertanya-tanya,
Untuk apa sebenarnya ia bertahan di tempat ini? Apakah cita-cita menjadi tentara yang dulu ia banggakan harus dibayar dengan penderitaan yang tak ada ujungnya? Keesokan harinya, kabar baru beredar di barak. Ada tim investigasi dari pusat yang akan datang. Kabar itu membuat sebagian prajurit muda sedikit berharap, tapi bagi Richard, kabar itu justru menghadirkan dilema baru. Ia tahu, jika tim itu benar-benar datang dan bertanya, ia adalah saksi kunci. Tapi beranikah ia bersuara? Beranikah ia menanggung risiko besar jika senior-senior itu tahu ia membuka rahasia? Di sudut barak, Richard menggenggam kembali kalung pemberian ibunya. Ia berbisik dalam hati, aku harus kuat. Aku tidak boleh mati seperti laki. Tapi, apakah aku sanggup hidup dengan rasa bersalah ini selamanya? Malam kembali tiba. Tangisan kecil terdengar lagi, samar, teredam di balik suara hujan yang jatuh deras di atap seng barak. Suara itu seperti mewakili jeritan jiwa para prajurit muda yang terjebak dalam lingkaran ketakutan. Dan di antara semua tangisan itu, suara Richard yang bergetar terdengar paling jelas, sebuah suara dari hati yang terluka, memohon agar suatu hari, ada keadilan yang benar-benar datang. Menggambarkan luka batin yang dialami Richard, berbeda dengan luka keluarga laki yang kehilangan anaknya. Sama-sama disiksa, sama-sama terluka, namun cara mereka menanggungnya berbeda. Richard masih hidup, tapi jiwanya hancur. Laki memang mati, tapi suaranya tetap menggema, menuntut keadilan. Pagi itu, barak Yonif tempat Richard dan almarhum laki dulu ditempatkan masih terasa muram. Meski beberapa minggu sudah berlalu sejak tragedi yang menimpa Prada Laki Namo, suasana dingin penuh ketegangan belum juga hilang. Seolah-olah dinding barak masih menyimpan teriakan, tangisan, dan rasa takut yang dulu pernah bergema di sana. Richard duduk di tepi ranjangnya, memandangi lantai semen yang kusam. Tubuhnya memang masih bisa bergerak, namun setiap gerakan selalu dibayangi rasa sakit. Luka-luka lebam di punggung dan lengannya perlahan sembuh, tetapi jauh di dalam dadanya, ada luka yang lebih parah, rasa bersalah. Kenapa harus dia yang pergi, bukan aku, bisik Richard lirih, hampir tanpa suara. Richard masih mengingat jelas malam ketika ia dan laki dipanggil ke ruang kosong di belakang barak. Senior mereka, yang dikenal keras dan tak pernah puas dengan apapun yang dilakukan junior, mengulangi tradisi yang sudah lama berlangsung. Bukan sekadar hukuman fisik, tapi penyiksaan yang berjam-jam. Richard sempat pingsan, namun bangun keesokan paginya masih hidup. Sementara laki, sahabatnya, tak pernah kembali lagi. Keluarga laki yang menuntut. Di luar barak, situasi semakin memanas. Ayah laki, Serma Christian Namo, terus bersuara lantang. Ia berkeliling dari satu markas ke markas lain, mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Nyawa dibayar nyawa, begitu teriaknya di depan media, dengan suara bergetar penuh amarah. Baginya, kehilangan anak bukan sekadar duka, tetapi sebuah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Richard mendengar kabar itu dari televisi kecil di ruang makan prajurit. Setiap kali wajah ayah laki muncul di layar, Richard merasa dadanya terhimpit. Ia tahu betul, jika saja malam itu ia tak selamat, mungkin ayahnya sendiri yang akan berdiri di posisi yang sama. Hidup Richard yang tak lagi sama. Meskipun Richard selamat, kehidupannya berubah total. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam mimpi buruk menghantui, teriakan laki, tatapan kosongnya, hingga suara pukulan yang membekas. Teman-temannya mencoba menghibur, tapi banyak juga yang menjauh. Beberapa senior memandangnya dengan tatapan sinis, seakan-akan Richard adalah pengkhianat karena berani menjadi saksi. Lo harus kuat, Cart. Lo saksi penting, bisik seorang rekan seangkatan bernama Andri suatu malam. Tapi kuat itu gimana, Andy? Gue nggak bisa hapus semua ini dari kepala, jawab Richard dengan mata yang mulai basah. Sidang dan pengungkapan fakta. Waktu terus berjalan, hingga persidangan kasus penyiksaan itu dimulai. Nama Richard masuk dalam daftar saksi utama. Dengan seragam TNI yang masih terasa berat dipakainya, ia duduk di kursi saksi. Semua mata tertuju padanya, para hakim militer, penasihat hukum, bahkan keluarga korban. Tangannya gemetar saat menceritakan kronologi kejadian. Bagaimana malam itu laki dan dirinya dipukul dengan benda keras, dipaksa push up hingga roboh, lalu ditendang tanpa ampun. Suaranya pecah ketika menyebut nama laki. Saya lihat dia sudah tidak bergerak lagi, tapi senior kami tetap melanjutkan, kata Richard, suaranya tertahan. Ayah laki, yang hadir di ruang sidang, menatap Richard lekat-lekat. Ada rasa marah sekaligus iba di mata pria tua itu. Di satu sisi, ia kehilangan anak kandungnya. Di sisi lain, ia tahu Richard juga sama-sama korban.
hanya saja masih hidup untuk menceritakan semuanya. Nasib yang berbeda. Setelah persidangan itu, Richard tidak pernah lagi merasa menjadi prajurit yang sama. Meski secara resmi ia masih berdinas, semangatnya runtuh. Barak yang dulu ia anggap rumah kini berubah menjadi penjara kenangan. Ia sering memohon dipindahkan ke batalion lain, jauh dari tempat tragedi itu terjadi. Sementara itu, nama Lucky tetap harum. Ia dikenang sebagai korban ketidakadilan, seorang prajurit muda yang gugur bukan di medan perang, melainkan di tangan sesamanya. Pusara Lucky di kampung halaman selalu ramai diziarahi. Doa-doa terus mengalir, seolah menegaskan bahwa meski tubuhnya telah tiada, semangatnya tak pernah padam. Richard tahu, dirinya tidak akan pernah bisa menghapus kenyataan. Ia selamat, sementara sahabatnya tidak. Dan itulah perbedaan terbesar yang akan ia bawa seumur hidupnya. Luka yang membekas. Di suatu malam sunyi, Richard kembali menulis di buku catatannya. Tulisan itu tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun, bahkan pada keluarganya. Lucky, maafkan aku. Aku masih di sini, hidup, meski aku tahu aku tidak lebih kuat darimu. Aku berjanji, aku akan terus bersuara agar semua orang tahu, apa yang terjadi padamu tidak boleh terulang lagi. Tetes air mata jatuh di halaman buku itu. Richard menutupnya dengan gemetar, lalu menatap kosong ke arah jendela barak. Suara jangkrik terdengar samar, seolah mengiringi kesendiriannya. Di kejauhan, ayah Lucky masih terus berjuang mencari keadilan, sementara Richard berjuang melawan dirinya sendiri, melawan rasa bersalah, luka, dan trauma yang membekas. Mereka memang sama-sama disiksa, tapi nasib berkata lain. Lucky gugur, meninggalkan luka yang tak akan sembuh bagi keluarganya. Richard bertahan, membawa beban hidup yang tak kalah berat, rasa bersalah karena masih bernapas. Dan itulah akhir dari kisah dua prajurit muda yang sama-sama berjuang di jalan yang berbeda.